Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan lagi proses perkuliahan setelah kita libur selama 2 minggu lamanya, dikarenakan kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari saya ke semuanya. Baik, untuk materi pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang sebuah metode yaitu dinamakan profile matching. Oke, kita akan langsung saja. Oke, profile matching ini saya jelaskan dulu di awal. Itu adalah sebuah mekanisme dalam proses pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat nilai variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh pelamar atau sesuatu, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewatin. Nah, ini ada keunikan tersendiri untuk metode profile matching ini. Uh, Profile matching merupakan proses membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi ideal yang diinginkan sehingga diketahui perbedaan kompetensinya yang disebut dengan gap. Nah, profile matching ini banyak dipakai dalam manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk memperoleh sebuah jabatan atau promosi jabatan. Oke, kita lanjutkan. Ada istilah gap analysis. Gap analysis itu merupakan metode yang diperlukan untuk menghitung kesenjangan antara kinerja suatu variabel dengan harapan ideal terhadap variabel tersebut. Ada dua gapnya, yang dikatakan gap positif dan gap negatif. Gap positif itu diperoleh jika skor persepsi lebih besar daripada skor harapan. Tetapi kebalikannya, ketika gapnya negatif, lebih besar harapannya daripada persepsinya. Jadi lebih besar pengharapannya seperti itu. Semakin kecil gap yang ada, maka akan semakin baik. Nah, keunikan dari metode profile matching ini, misal saya analogikan seperti ini. Misal, saya ingin merekrut seorang mahasiswa. Kandidatnya ada 3, ya. Syarat yang saya ajukan adalah terhadap 3 mahasiswa tersebut yang ingin saya rekrut adalah nilai DSS-nya misalnya 7. Nah, mahasiswa pertama nilai DSS-nya katakanlah misalnya nilainya 9. Ya, mahasiswa pertama nilainya 9. Mahasiswa kedua misalnya nilainya 10. Nah, mahasiswa ketiga nilainya adalah 7,5. Nah, dari ketiga mahasiswa ini, kalau saya memakai metode profile matching, analogi sederhananya seperti ini ya. Jadi nilainya yang pertama adalah 9, 10, dan 7,5. Berdasarkan metode ini, yang saya butuhkan adalah mahasiswa yang nilainya 7 tadi. Jadi, mahasiswa ketiga lah yang saya akan rekrut. Bukan mahasiswa yang nilainya 9 ataupun mahasiswa yang nilainya 10. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi masih ada pengembangan lebih lanjutnya lagi. Itu secara sederhana analoginya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ada beberapa langkah-langkah metode profile matching untuk pembahasan kali ini. Yang pertama adalah menghitung nilai gap. Gap sama dengan value atribut dikurang value target. Nah, setelah kita menghitung nilai gapnya nanti, kita ada pembobotan. Nah, tabel pembobotan ini sudah ditentukan. Jadi di sini ada selisih gap, bobot nilai, dan keterangan. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bisa baca langsung ya, berapa misalnya selisih gap dan bobot nilainya. Ini tabel ini akan kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Oke, saya next dulu. Nanti kita akan kembali lagi ke sini. Oke, nah untuk perhitungannya dan pengelompokannya ada yang disebut dengan core factor dan secondary factor. Jadi core factor itu merupakan aspek yang paling dibutuhkan, sedangkan secondary factor merupakan faktor pendukung dari core factor tersebut. Jadi perhitungan core factornya saya singkat dengan NCF di sini. Jadi nilai core factor. Jadi ada NSF juga, nilai secondary factor. Itu nilainya, rumusnya adalah sigma NC ya per sigma IC. IC itu nanti adalah jumlahnya. Mungkin ketika kita menggunakan rumusnya baru bisa kita pahami dengan baik. Oke, ini saya next aja dulu. Ini untuk rumusnya. Nanti kita penggunaan rumusnya saja lebih jelasnya. Oke. Kemudian ada perhitungan nilai total. Dari perhitungan setiap aspek di atas, dihitung nilai total berdasarkan persentase core faktornya berapa, secondary-nya berapa, kemudian diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja uh,
karyawan. Oke, ini rumusnya seperti ini, persentase nilai core faktornya ditambah persentase nilai secondary faktornya. Itu menghasilkan nilai totalnya. Oke, saya next lagi dulu. Nah, saya akan langsung masuk ke contoh penerapannya saja biar lebih gampang teman-teman bisa menelaahnya. Contoh penerapannya adalah misal seperti ini. Evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan atau kenaikan jabatan, misalnya terdapat 5 orang karyawan yang akan dipromosikan. Eh, nah, ada beberapa aspek. Dalam hal ini ada 3 aspek. Aspek kecerdasan itu yang pertama, itu memiliki 10 faktor. Bisa dilihat sendiri dari common sense, verbalisasi ide, sampai dengan potensi kecerdasan. Oke, kemudian yang kedua, aspek sikap kerja itu ada 6 faktornya. Jadi bisa dikatakan faktor itu adalah sub kriteria. Jadi aspek itu mungkin dalam metode yang lain disebut dengan kriteria, sedangkan faktor itu katakanlah seperti sub kriterianya. Jadi aspek sikap kerja ada 6 faktor, kemudian aspek perilaku ada 4 faktor. Jadi ada 10, ada 6, ada 4 untuk ketiga aspek yang kita gunakan. Oke, baik. Kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Jadi saya sudah membuat ada langkah demi langkahnya di sini, teman-teman bisa ngikutin sendiri nantinya. Yang pertama adalah menghitung nilai gap kompetensinya. Nah, kita menghitung aspek kecerdasan dulu. Jadi nilai aspek gap kecerdasan. Nah, saya asumsikan di sini ID karyawan itu ada karyawan 1001 sampai 1005. Jadi karyawannya kan tadi ada jumlahnya 5 ya. Jadi ini ada ID-nya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini melambangkan dari faktor aspek kecerdasan tadi yang ada 10. Ya, jadi kalau saya tuliskan ini kan agak panjang ya, jadi saya inisialisasikan dengan nomor saja. Ya, jadi nomor 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, sedangkan nilai di bawah ini ada 2, 4, 3, 3, 2 ini mengacu pada skala Likert yang saya gunakan. Katakanlah misalnya seperti ini, 5 itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu cukup, 2 itu kurang, 1 itu sangat kurang. Jadi seperti yang sering kita gunakan skala Likert. Nah, asumsinya nilai ini sudah kita temukan terlebih dahulu. Saya tidak membahas bagaimana nilai ini ditemukan, tapi kita akan membahas bagaimana cara mengolah nilai ini menjadi sistem penunjang keputusan nantinya. Oke, ini nilainya. Ya, katakanlah misalnya seperti ini. Saya contohkan ya. Karyawan 1001 nilai 1. 1 ini ada faktornya. Sebentar saya back dulu. Nah, 1 ini kan common sense-nya. Berarti karyawan 1001 nilai common sense-nya adalah 2 itu apa tadi ya? 2 itu sangat kurang. Oh, sorry, kurang ya. 2 itu kurang. 1 itu sangat kurang. Jadi, karyawan 101 nilai common sense-nya adalah kurang. Contoh lagi misalnya seperti ini. Karyawan 1005 nilai common sense-nya 3. 3 itu kan cukup. Ya, berarti cukup dan seterusnya. Oke. Nah, di tengah-tengah ini ada garis ungu, ya itu kita sebut dengan profil jabatan atau kriteria yang diinginkan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi ada 3, 3, 4 dan seterusnya. Itu sama seperti tadi, mengacu kepada skala Likert-nya. Oke. Nah, hal yang kita lakukan adalah menghitung nilai gap-nya dengan cara mengkurangkannya saja, ya. Kita cari nilai selisihnya saja. Contohnya seperti ini. Bagaimana dapat nilai min 1 di sini adalah hasil dari pengurangan 2 dikurang 3. Bagaimana dapatnya nilai 1 di sini? Hasil dari pengurangan 4 dikurang 3. Dapat 0, nilai 0 di sini hasil dari pengurangan 3 dikurang 3. Dapat nilai 1 di sini hasil pengurangan dari 4 dikurang 3. Ini dan seterusnya sampai semua terisi penuh. Jadi silakan teman-teman dihitung sendiri dan dilihat dan pahami sendiri. Oke, ini untuk aspek kecerdasan. Sama begitu juga untuk dengan nilai gap aspek kinerja. Ini sama seperti tadi. Untuk aspek kinerja kan tadi ada 6 faktornya ya. 6 faktornya ini saya inisiasikan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah nilai asumsi yang sudah kita dapatkan. Ini adalah profil jabatannya. Dan cara untuk menghitung nilai gap-nya, analisis gap-nya adalah dengan mengkurangkan nilai yang di sini, ya, dikurang dengan profil jabatan yang di sini. Ya, oke.
Saya lanjutkan, ini untuk aspek perilakunya sama gitu juga ya, sehingga kita dapat nilai uh, gap analisisnya demikian. Jadi ketiga aspek tadi udah kita dapatkan nilai gapnya, aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, langkah kedua adalah disebut dengan pembobotan. Jadi setiap karyawan akan memiliki tabel bobot seperti contoh-contoh tabel yang berada di bawah ini. Contohnya, ini saya contohkan dulu karyawan 1001 atau karyawan yang pertama. Min 1, 1 ini merupakan nilai gapnya. Ya, ini nilai gapnya tadi. Saya back lagi, misalnya seperti ini. Nah, ini nilai gapnya. Min 1, 1, min 1, min 1, sampai dengan min 1 di sini. Ini adalah nilai gapnya. Oke. Nah, sedangkan nilai 4, 4,5 ini merupakan hasil bobot nilainya. Ya, saya ulangi lagi, ini adalah hasil bobot nilainya yang didapat dari tabel pembobotan seperti slide-slide sebelumnya. Contoh, misalnya seperti ini. Min 1, ini kita ganti dengan 4 karena pada tabel sebelumnya, saya back dulu, tabel sebelumnya, nah ini kan min 1, bobot nilainya adalah 4. Jadi kita hanya substitusikan saja. Kalau misalnya selisihnya 1, ganti dengan 4,5. Jadi hanya seperti itu. Kita next lagi. Nah, seperti ini. Kalau nilai 1, ganti 4,5. Kalau min 1, ganti dengan 4. Begitu seterusnya. Oke. Dan ini untuk aspek sikap kerjanya, yang ada 6 faktor tadi, sama. Kalau 0, kita ganti jadi 5, berdasarkan tabel bobot pada slide sebelumnya tadi. Oke. Nah, ini untuk tabel yang ketiga, untuk aspek perilaku tadi ya. Perilaku, ada 4 faktor. Nah, sama. Kita ganti nilai gapnya, selisih nilai gapnya, menjadi hasil nilai bobotnya. Oke. Ini untuk langkah yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke langkah yang ketiga lagi. Langkah ketiga ini disebut dengan perhitungan nilai core faktor dan secondary faktor. Nah, perlu saya akan jelaskan dulu, core factor itu merupakan katakanlah nilai yang utama yang didahulukan, sedangkan secondary factor itu katakan nilai sisa dari core factor itu. Jadi misalnya seperti ini, kalau faktor kita ada 10, berarti kan kita bagi dua ya, core faktornya ada 5, secondary faktornya ada 5 juga, seperti itu. Nah, dalam hal ini kita tentukan ya, dalam soal ini saya menentukannya. Misalnya seperti ini. Core faktornya adalah subaspek atau ininya faktornya nomor 1, 2, 5, 8, dan 9. 1 yang saya arsir ya, 1, 2, 5, 8, dan 9 itu disebut dengan core faktor, sedangkan sisanya 3, 4, 6, 7, 10 itu merupakan nilai dari secondary faktornya. Ya. Nah, jadi untuk menghitung nilai core faktornya, ini berdasarkan rumus yang ini tadi ya, yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, nilai core faktornya adalah hasil dari 4 ditambah dengan, sorry, 1, 2, 4, 4,5. Ini sorry, ada yang salah nih sepertinya saya tulisnya. 4, 4, 3, 5, 4. Coba saya back dulu. 1, 2, 5, 8, 1, 2, 4, 4,5. Oke, ini saya sepertinya saya salah tulis. Harusnya 4, 4,5, kemudian nilai 4 di sini ya, posisinya 4, kemudian ini 3, ini 4. Oke, ini nanti dirubah aja ya. Oh, ternyata ini terbalik ya. 4, 4,5, 4, 3, 4. Ini saya salah tulis ini. Ini harusnya core faktornya yang di sini ya. Yang ini yang secondary faktornya. Ini kalau misalnya dijumlahkan, kita bagi aja ya core faktornya, ini benar gak ya? Tadi sebentar saya hitung aja dulu. Misalnya seperti ini. Saya pakai kalkulator aja ya biar cepat ya. Saya punya nilai 4 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan saya bagi semuanya dengan 5. Oke, 3,9. Oh iya, ternyata saya salah peletakannya saja. Ya, yang harusnya 4, 4,5, 4, 3, 4 ini letaknya di atas. Yang ini yang harusnya di bawah ya. Nanti coba saya perbaikin lagi. Kita lanjutkan lagi untuk ini saja dulu ya.
Bisa dipahami ya, ini salah tulis ya, kebalik, saya letaknya kebalik. Oke, seperti itu. Eh, kita lanjutkan untuk aspek sikap kerja ya. Sikap kerja di sini ditentukan misalnya 1, 2, 5 untuk core faktornya. Jadi 1, 2, 5 ya. Untuk core faktornya jadi ada nilai 5, 5, ada 5, 5, yang ini 5 juga. Kemudian dibagi 3, ini adalah jumlahnya 3. Kenapa 3 itu jumlahnya ya. Kemudian nilai secondary faktornya 4,5, 3, dan 1. Jadi sisanya adalah 4,5, 3, dan 1. Ya, sisa dari 1, 2, 5 ini. Yang ini secondary faktornya. Oke. Jadi hasilnya adalah 2,8 untuk secondary faktornya dan core faktornya adalah 5. Oke, yang ketiga aspek perilaku. Ini gampang ya. Cara menghitungnya karena ada 4, jadi kita tinggal bagi 2 saja. Jadi nilai core faktornya adalah 1 dan 2, ini core faktornya. Kemudian ini secondary faktornya ada 5 dan 4. Oke, jadi kalau kita bagi sama-sama menghasilkan nilai 4,5. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat adalah perhitungan nilai total. Nilai total perhitungan aspek kecerdasan dulu yang kita hitung. Ya, maaf sebentar. Oke, saya agak sendawa dikit. Maaf ya. Kemudian aspek kecerdasan, aspek sikap kerja dan perilaku, ini kita tentukan nilainya 60 berbanding 40. 60%, 40%. Ini dalam hal ini kita sendiri yang menentukan dalam soal ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan studi kasus, kita harus wawancara, dari hasil wawancara untuk menentukan nilai 60 berbanding 40% ini. Kalau misalnya di sini 70 berarti nilainya core faktornya 70, berarti di sini 30. Berarti kalau misalnya di sini 55, di sini 45 ya. Jadi total keseluruhnya harus 100%. Nah, 60% untuk core faktornya 3,9. 3,9 ini berdasarkan hasil yang tadi. Nah, yang ini tadi ya. Core faktornya 3,9, ini 4. Oke. Kita kalikan, kemudian ditambah 40% dikalikan dengan 4, hasilnya kita temukan adalah nilainya adalah 3,94. 3,94 ya nilainya. Nah, ini untuk aspek kecerdasan. Nah, untuk sikap kerja dan perilaku ini saya sudah hitung. Saya langsung saja hitungnya. Saya tampilkan nilainya ada 4,12, kemudian yang perilaku ada 4,50. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri nanti ya. Ini biar memudahkan saja. Oke. Lanjut kita ke langkah yang kelima. Langkah kelima adalah perankingan. Perankingan dalam hal ini kita menentukan nilai ranknya nantinya ya. Penentuannya adalah nilai persentasenya adalah 20%, 30%, dan 50% dari ketiga aspek tersebut. Ya, jadi katakanlah seperti 20% untuk aspek kecerdasan yang pertama, yang kedua aspek sikap kerja 30%, dan yang paling besar ini aspek perilaku. Ya, karena menurut saya perilaku itu tidak bisa dipelajarin dengan sebentar karena merupakan dari didikan orang tua ya kalau perilaku ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan itu bisa dididik, ditempa. Sikap kerja itu bisa dibiasakan. Tapi kalau perilaku ya tabiat kita dari kecil, jadi didikan orang tua kita. Ya, ini kalau misalnya perilakunya baik ya pas didikannya orang tuanya baik pasti perilakunya baik seperti itu. Jadi 50% dibesarkan. Ya. Nah, 20% kita kalikan dengan 3,94, 30% dikalikan dengan 4,12, 50% dikalikan dengan 4,5. 3,94 ini adalah nilai total dari kecerdasan atau intelektual tadi. 4,12 adalah nilai total dari sikap kerja. 4,5 adalah nilai total dari nilai perilaku tadi. Ya. Kita hitung, hasilnya adalah 4,276. Nah, hasil akhirnya, jadi stop sampai sini ya. Ini untuk perankingannya untuk karyawan 1001, hasil akhirnya adalah 4,276. Ingat ya, tadi kita jumlah karyawannya ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5, sekarang baru kita hitung 1. Ya. Jadi dengan kata lain seperti ini, ya. Jadi ini belum bisa kita menentukan rankingnya karena kita baru menentukan rankingnya baru karyawan yang pertama, ya. Karyawan kedua belum, karyawan ketiga belum, karyawan keempat belum, dan karyawan kelima belum. Tapi perhitungannya lakukanlah hal proses yang sama seperti
yang kita kerjakan sama tadi. Tapi jangan salah ya, jangan sampai terbalik seperti saya tadi, di posisi tadi ada yang terbalik ya. Oke, nah, ini yang saya tanda tanya ada 4 ini, inilah yang menjadi tugas ya, tugas selanjutnya. Kalau nggak salah itu tugas yang ketujuh latihan individu. Nah, tugasnya sama seperti pada metode-metode yang sebelumnya, saya minta Anda buat kembali dengan tools menggunakan Microsoft Excel. Jadi semuanya dikalkulasikan dengan rumus-rumus Excel, bukan hanya sekedar ditulis. Jadi kalau kita lihat perhitungannya kan sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Tambah, bagi, kali, kurang gitu aja. Persentase cuma seperti itu aja. Nah, silakan Anda berpikir bagaimana cara mengemasnya dalam Microsoft Excel nantinya. Tapi jangan bikinnya satu-satu seperti ini. Bikin aja sekaligus karyawan 1 sampai 5. Jadi nanti tinggal di klik and drag saja kan, rumusnya kan langsung bisa kehitung semua. Ya, sama seperti tugas-tugas pada sebelumnya. Nah, setelah hasil akhirnya ditemukan, baru terakhir kita pakai rumus Excel itu sama dengan rank untuk mencari nilai siapa yang paling tertinggi di antara karyawan 1001 sampai dengan 1005. Yang paling tertinggi itulah yang berhak untuk dipromosikan atau dinaikkan jabatannya. Jadi demikianlah untuk penjelasan dari tugas latihan individu sekaligus penjelasan dari materi profile matching. Saya harap teman-teman bisa mengerti dengan baik. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada mau diskusi, silakan diskusi. Saya open saja. Uh, Jangan malu-malu untuk bertanya, tapi kalau bisa diusahakan uh, dicoba dipahamin dulu, dimengerti dulu. Kalau misalnya mentok banget, baru silakan ditanyakan ke saya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.